ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab tentang al-yaqin wa tawakkal, bab tentang yakin dan tawakal. Kita masuk pada hadis yang kedua. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudhillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Dari Ibnu Abbas juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau selalu membaca doa Allahumma laka aslamtu, ya Allah kepadamu aku berserah diri, wa bika amantu dan hanya kepadamu aku beriman, wa alaika tawakkaltu dan hanya kepadamu pula aku bertawakal, wa ilaika anabtu dan hanya kepadamu aku kembali bertobat, wa bika khasamtu dan denganmu aku bermusuhan. Allahumma a'udzu bi'izzatika, ya Allah aku berlindung dengan keperkasaanmu, la ilaha illa anta antudhillani, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau, dari engkau menyesatkanku, antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun, engkau yang maha hidup tidak akan pernah mati, adapun jin dan manusia akan mati. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita tentang pentingnya tawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu di dalam doanya berdoa agar selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka aslamtu, ya Allah hanya kepadamu aku berserah diri, aku pasrah dengan semua aturan-aturan yang engkau turunkan, termasuk aku pasrah dengan semua perintah-perintah yang engkau perintahkan, semua larangan-larangan yang engkau larangkan, aku pasrah berserah diri kepadamu secara mutlak. Dan inilah makna Islam. Islam yaitu istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak dinamakan Islam kalau ada orang yang tidak mau menjalankan semua aturan-aturan Allah, atau mungkin dia protes dengan hukum-hukum Allah, dia tidak suka dengan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Ini tidak dinamakan Islam, berarti dia belum pasrah. Wa bika amantu dan hanya kepadamu aku beriman, aku percaya, tasdik, mengimani semua apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua berita-berita yang Allah sampaikan kita beriman. Allah di dalam Al-Quran memberikan berita-berita, menyampaikan kabar-kabar, apakah kabar di masa lalu, kabar di masa yang akan datang. Walaupun itu perkara gaib, kita semua percaya, kita semua beriman. Wa alaika tawakkaltu dan hanya kepadamu aku tawakal. Dia tidak bersandar kepada siapapun, dia hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah buah dari keimanan. Kalau kita melihat doa Rasulullah SAW ini, rentetannya, pertama mengatakan aku telah Islam, aku telah pasrah kepadamu, kemudian aku telah beriman kepadamu, dan buah dari keimanan itu adalah wa alaika tawakkaltu, aku tawakal kepadamu.
wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku kembali. Aku bertaubat ketika melakukan kesalahan, selalu munib, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bika khasamtu, dan hanya denganmu aku bermusuhan. Ini ada beberapa makna. Denganmu aku bermusuhan, aku melawan musuh. Denganmu bisa bermakna dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah darimu aku melawan musuh. Aku melawan musuh itu dengan hujah-hujah darimu. Atau bermakna aku melawan musuh untukmu atau karenamu. Dia bermusuhan dengan seseorang itu bukan karena keinginan dirinya, bukan karena untuk membela sukunya atau untuk apa saja dari urusan dunia, tapi dia bermusuhan dengan seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah al-wala wal bara. Dia berlepas diri dari seseorang, dia tidak mau berteman dengan seseorang itu bukan karena ada urusan dunia, tapi karena urusan agama. Karena seseorang itu mungkin selalu berbuat maksiat dan dosa, dia tidak mau berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Atau dia bermusuhan dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini juga al-wala wal bara. Kemudian Allahumma a'udzu bi'izzatika, ya Allah aku berlindung dengan keperkasaanmu. Keperkasaan, ya, al-izza memiliki makna kekuatan, keperkasaan, al-ghalabah yaitu yang bisa mengalahkan. Ini al-izza. Kemudian bermakna al-ulu, yang maha tinggi. Aku berlindung dengan keperkasaanmu, dengan kedudukanmu yang tinggi, dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Antudillani antal hayyul ladzi la tamut. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dengan keperkasaan Allah, dengan sifat-sifat Allah, dari agar Allah tidak menjerumuskannya ke dalam kesesatan. Antudillani, dari engkau menyesatkanku, ba'dal huda, setelah mendapatkan hidayah. Ini juga yang harus selalu kita minta kepada Allah, supaya kita berlindung kepada Allah, tidak disesatkan oleh Allah. Karena siapapun yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Ya. Mayyudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada petunjuk baginya. Dan hati setiap manusia itu di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah kapan saja, dan Allah berkehendak untuk membolak-balikkan hati tersebut. Ini yang harus selalu kita minta kepada Allah, jangan menyesatkan hati kita setelah Allah memberikan petunjuk. Antal hayyul ladzi la tamut, engkau yang maha hidup tidak akan pernah mati, sedangkan jin dan manusia itu akan mati. Ini yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya Allah itu maha hidup, maka layak kita bersandar kepadanya. Adapun selain dari Allah itu tidak sempurna. Mereka hidup, tapi hidupnya juga ada batasan waktunya. Manusia, jin, makhluk manapun, mereka tidak sempurna. Sifatnya tidak sempurna, kemampuannya tidak sempurna, maka tidak layak seseorang itu bersandar kepada makhluk. Yang dia bersandar justru kepada Allah yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian hadis berikutnya, al-thalith an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana
wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga perkataan hasbunallahu wa ni'mal wakil itu pernah dikatakan atau pernah dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar, ketika dia dilemparkan ke dalam api, ya, api yang sangat besar. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Dan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil ini juga pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang berkata kepadanya, sesungguhnya manusia telah berkumpul untukmu, mereka berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah dengan mereka. Fazadahum imanan, maka semakin bertambah pula keimanan dalam hati mereka. Wa qalu, lalu mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana akhiru qauli Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dari Ibnu Abbas juga dalam riwayat yang lain kalimat ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini yang paling terakhir diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, yaitu hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong bagiku. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum. Ini adalah kalimat yang sangat agung yang mengandung tawakal yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi orang yang bisa menolong, disitulah hanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan menolong ketika ada orang yang bertawakal kepadanya. Contohnya dua manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam dia mendapatkan ujian, dibakar di api yang sangat besar. Bahkan disebutkan ada seorang wanita yang bernazar kalau dia sembuh dari sakit, dia akan ikut mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Mereka tidak sebentar mengumpulkan kayu bakar. Mereka berhari-hari mengumpulkan kayu bakar itu dengan sangat banyak. Jadi bukan cuma 1 hari 2 hari, tapi berhari-hari bahkan berbulan-bulan mereka kumpulkan kayu bakar itu. Ya, gimana banyaknya kayu bakar tersebut. Lalu dinyalakan api di situ, lalu dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Dan mereka tidak bisa dekat ke api tersebut karena saking panasnya. Mereka dari jauh melempar Nabi Ibrahim. Dan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah sebagai penolong. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pertolongannya. Allah berfirman dengan kalimatnya kun fayakun, berfirman kepada api, dan kami katakan kepada api kuni bardan wa salama ala Ibrahim, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Begitupun diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika manusia berkumpul kepada mereka, berkumpul untuk menyerang mereka. Lalu ada orang-orang yang datang dari Mekah memberikan informasi kalau Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah ingin menyerang kembali. Ini yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ini pasca perang Uhud di daerah Hamraul Asad. Orang-orang kafir, orang-orang Quraisy berkumpul untuk menyerang kembali kota Madinah. Namun begitu mereka mendengar orang-orang Quraisy ingin menyerang kota Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya justru semakin yakin, semakin besar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan imannya semakin bertambah. Faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, diucapkan oleh Rasulullah dan juga diikuti oleh sahabat-sahabatnya.
Dan Allah pun memberikan pertolongannya. Orang-orang Quraisy pun takut tidak jadi menyerang Madinah. Mereka pulang ke Mekah. Taib, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum. Ini kalimat yang sangat agung yang bisa kita baca di saat mendapatkan ujian yang sangat berat. Maka kita hibur diri kita dengan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ini bukan hanya sekedar di lisan. Kita baca dengan penuh perenungan, kita baca dengan sangat khusyuk, hati pun ikut bertawakal kepada Allah, dan insya Allah Allah akan menurunkan pertolongannya. Kemudian hadis yang keempat, dan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair, rawahu Muslim. Wa qila ma'nahu mutawakkiluna wa qila qulubuhum raqiqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini, kila dikatakan maknahu, maknanya adalah mutawakkilun, hati seperti hati burung karena mereka adalah orang-orang yang bertawakal. Wakila qulubuhum raqiqah, disebutkan juga hati mereka adalah hati yang lembut, hati yang halus. Ini orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, ciri-cirinya adalah memiliki hati seperti hati burung. Para ulama membahas apa yang dimaksud dengan hati burung, ya. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama, mereka sangat bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana seekor burung selalu tawakal kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair." Seandainya kalian wahai manusia bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong dan pulang di sore hari dalam kondisi perut yang sudah kenyang. Ini seekor burung yang sangat terbatas, kemampuannya terbatas, hanya memiliki 2 sayap. Dia terbang dan dia tidak pernah tahu di sana ada makanan atau tidak ada makanan. Ya, dia hanya terbang untuk mencari makanan dengan sangat tawakal kepada Allah. Berbeda dengan kita manusia, punya banyak sebab untuk mendapatkan rezeki. Kita dikasih kemampuan, dikasih kesehatan, dikasih akal pikiran. Dengan itu kita bisa mendapatkan rezeki. Ini seekor burung hanya punya 2 sayap, kemudian dia terbang mencari makan, namun sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan Allah pun memberikan rezeki kepada burung tersebut, ya. Dan bukan hanya burung saja, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini pun Allah yang kasih rezeki. Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada binatang melata pun di muka bumi ini melainkan rizkinya Allah yang kasih. Semut, apa saja binatang yang mungkin tidak kita lihat di kedalaman lautan, semuanya dikasih rizki oleh Allah. Ataupun kedalaman tanah, ya, di dalam tanah dia dapat makanan. Semut di bawah tumpukan-tumpukan batu mendapatkan rizkinya. Semuanya mendapatkan rizkinya. Termasuk anak burung gagak yang ditinggal oleh ibunya, tetap Allah datangkan rezekinya. Ada seorang ulama yang berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya rezeki sebagaimana Engkau memberi rezeki kepada anaknya burung gagak. Karena anaknya burung gagak ini begitu menetas, warnanya tidak langsung hitam, bulu-bulu halusnya itu berwarna putih. Induk gagak ini yang punya bulu hitam,
dia tidak mengakui anaknya. Oh, ini kok anaknya putih, bukan anak saya ini. Ini siapa ini? Anaknya siapa ini? Kok warnanya putih ini? Akhirnya induknya tidak mau, tidak mau kasih makan anaknya itu di saat masih bayi, ya, masih netas, habis netas. Namun, masya Allah, dengan hikmahnya, dengan karunia Allah, Allah membuat aroma dari tubuh burung yang kecil ini datang serangga-serangga ke sarang tersebut, dan burung-burung itu bisa makan dari serangga-serangga atau ulat-ulat yang berdatangan karena mencium aroma tubuh anak burung tersebut. Masya Allah, ya, luar biasa Allah mendatangkan rezeki. Dan induknya hanya melihat dari kejauhan, ya, masih ragu-ragu, ini anak saya atau bukan. Dari jauh dia lihat, dia pantau terus, sampai bulunya mulai hitam, barulah induknya mau datang kasih makan, ya. Masya Allah, ya, semuanya ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hanya butuh tawakal saja. Kita tawakal, dan walaupun usahanya hanya kecil, usahanya hanya ringan, kalau tawakalnya besar, insya Allah Allah kasih rezeki. Ya. Sebaliknya, ada orang yang usahanya sudah besar tapi tidak ada tawakal sama sekali, justru tidak dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus membesarkan rasa tawakal kepada Allah. Kemudian makna yang berikutnya, orang-orang yang akan masuk surga mereka memiliki hati seperti hati burung. Maknanya adalah raqiqah, memiliki hati yang sangat halus, sebagaimana seekor burung itu sangat halus, sangat mudah tersentuh, mudah mendengarkan suara. Ada suara sedikit, burung itu langsung terbang, saking gesitnya, saking halusnya, ya, dan saking takutnya, ya. Jadi begitu mendengar suara ada manusia, dia langsung terbang karena takut. Begitulah orang-orang yang akan masuk surga, hati mereka seperti hati burung, maksudnya sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya lembut, hatinya sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah justru akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah pernah menceritakan seorang dari Bani Israel yang memiliki dosa yang sangat banyak, namun dia hanya memiliki tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya tauhid dan dosa-dosanya sangatlah banyak, dan dia orang yang sangat takut kepada Allah. Dia berpesan kepada anak-anaknya, seandainya saya meninggal dunia, maka bakarlah tubuh saya, lalu tebar abu ini di berbagai tempat, di angin yang kencang, di lautan ataupun di pegunungan, supaya dia tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah pun membangkitkan hamba tersebut. Allah bertanya, wahai fulan, wahai hambaku, apa yang membuatmu melakukan hal seperti itu? Kata orang ini, khasyatuka ya Rabb, aku melakukan itu, berwasiat seperti itu karena aku takut kepadamu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qad ghafartu laka, aku sudah mengampuni dosa-dosamu. Karena punya rasa takut yang besar kepada Allah, Allah ampuni dosa hamba tersebut. Ini ibadah yang luar biasa, ibadah takut, ya. Makanya di sini orang-orang yang akan masuk surga, hati mereka seperti hati burung, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis berikutnya, an Jabir radhiyallahu anhu annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla qibalan Najd, falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum wa adrakathumul qailah fi wadin kathiril idah, fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqa an-nasu yastadilluna bis-syajar, wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah fa'allaqa biha sayfahu wa nimna naumatan, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una fa idza indahu a'rabiyyun faqala inna hadha ikhtarata alayya sayfi wa ana naim wastaiqadtu wa huwa fi yadi salta, qala man yamna'uka minni, qultu Allahu
thalathan wa lam yu'aqibhu wa jalasa. Muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan bahwasanya pernah melakukan ghazah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ghazah itu berperang dengan diikuti oleh Rasulullah. Adapun Sariyah itu utusan, pasukan yang diutus oleh Rasulullah untuk berperang itu disebut Sariyah. Adapun Ghazah ini Rasulullah ikut di dalam peperangan tersebut, ya. Bukan Ghazah tapi Ghazah. Kemudian ada istilah ba'atha. Rasulullah mengutus utusan, apakah untuk membawa surat atau membawa informasi kepada seorang raja dan seterusnya, itu beliau mengutus hanya satu atau dua orang. Ini namanya ba'ath. Adapun Sariyah itu sekelompok orang atau sekelompok pasukan untuk berperang. Adapun Ghazah itu diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Jabir bin Abdullah ikut bersama Rasulullah SAW dalam peperangan tersebut. Ini disebut dengan perang Zatur Riqa, ya. Di riwayat yang berikutnya disebutkan Zatir Riqa. Peperangan Zatur Riqa. Dijuluki Zatur Riqa karena para sahabat melilit kaki mereka dengan kain, ya. Melilit kaki mereka yang terluka-luka karena dengan kain, ya, terluka karena sulitnya medan perjalanan yang bebatuan, yang batu-batu yang tajam membuat kaki mereka berdarah-darah sampai sendalnya rusak, sepatunya juga rusak. Mereka ikat kaki mereka dengan kain-kain, ya, dinamakan Zatur Riqa. Taib. Kibalan Najd, ya, di arah Najd, ya. Di arah Najd itu di arah timur. Arah Najd, arah Riyadh atau Dammam itu bagian timur Madinah, ya. Adapun arah selatan, ya, Makkah, Jeddah dan seterusnya. Arah utara di arah Tabuk, ya. Taib. Mengarah kepada arah Najd. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahu. Ketika kembali Rasulullah SAW, kami pun kembali bersamanya. Fa adrakathumul qaila fi wadin katsiril adatun atau idati. Dan kami pun beristirahat di sebuah lembah yang di situ banyak duri-durinya. Sebuah lembah yang banyak duri-durinya, ya, lembah banyak pepohonan. Mereka istirahat di bawah pohon-pohon tersebut, di bawah terik matahari, ya. Dan ini diceritakan di siang hari Rasulullah dan para sahabatnya beristirahat dari panasnya terik matahari. Mereka beristirahat di bawah lembah tersebut. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafarraqan nasu yastadiluna bisyajar. Rasulullah SAW istirahat di bawah pohon, kemudian sahabat yang lain pun berpencar mencari pohon untuk istirahat di bawahnya. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Rasulullah bernaung di bawah pohon samurah. Fa'allaqa biha saifahu. Kemudian beliau pun menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Nimna naumatan. Kami pun, ya, tertidur. Faida Rasulullah sallam yad'una. Tiba-tiba Rasulullah memanggil kami. Wa idza indahu Arabiyun. Tiba-tiba kami melihat di sisi Rasulullah ada seorang Arab Badui. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, Inna hadza ikhtarata alayya. Sesungguhnya orang Arab Badui ini telah menodongkan pedang kepada saya, atau membuka sarung pedangku kemudian menodongnya kepada saya. Wa ana naim, dan saya sedang tidur. Fastaiqatu wa huwa fi yadihi salta. Ketika saya bangun, ternyata di tangannya sudah ada pedang tersebut. Qala man yamna'uka minni. Orang Arab Badui ini berkata kepada Rasulullah, siapa yang bisa menahanmu atau melarangmu dari saya, yang bisa mencegahmu dari saya? Qultu Allah. Rasulullah menjawab, Allah, ya. Dengan tenangnya
dengan sangat wibawahnya Rasulullah mengatakan Allah. 3 kali beliau ucapkan itu. Walam yu'aqibahu wa jalasa. Orang Arab Badui ini pun tidak berani untuk menyakiti Rasulullah dan Arab Badui ini pun duduk. Muttafaqun alaih. Riwayat yang lain, qala Jabir kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzatir riqa. Kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW, yaitu perang Dzatir Riqa. Fa idza ataina ala syajaratin dhalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami melihat ada pohon yang lebih rindang, mungkin ada pohon yang lebih besar, yang lebih rindang, kami biarkan pohon itu dipakai untuk bernaung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal musyrikin, datanglah seseorang dari kaum musyrikin. Wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allakun bisyajar. Dan ketika itu pedang Rasulullah sedang bergantung atau tergantung di pohon tersebut. Fakhtaratahu faqala takhafuni qala la qala faman yamna'uka minni qala Allah. Orang Arab Badui ini pun mengambil pedang itu lalu menodongnya kepada Rasulullah lalu berkata, takhafuni, apakah kamu takut dengan saya? Qala la, beliau mengatakan tidak. Qala faman yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegahmu dari saya? Qala Allah, Allah yang mencegah saya darimu. Wa fi riwayatin Abi Bakar Ismaili fi sahihi qala man yamna'uka minni, siapa yang mencegahmu dariku? Qala Allah. Qala fasaqata saifa min yadihi. Ketika Rasulullah mengatakan yang mencegah beliau adalah Allah, pedang itu pun tiba-tiba jatuh dari tangan orang Arab Badui ini. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saifa. Rasulullah pun mengambil pedang tersebut. Fa qala man yamna'uka minni. Lalu berkata, siapa yang akan melarangmu dariku? Ya. Maka orang Arab Badui ini mengatakan, kun khairan akhidhi. Kalau pengen bunuh yang baik saja. Kalau pengen bunuh saya, ya bunuh yang baik-baik ya. Ini sudah minta ampun, dia sudah menyerah. Dengan melasnya dia mengatakan, kalau engkau ingin membunuh saya, bunuhlah dengan cara yang paling baik gitu. Baik. Faqala tashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah? Qala la. Orang Arab Badui ini tidak mau masuk Islam ya, aku tidak bersaksi. Walakinni ua'iduka alla uqatilaka wala akunu ma'a qaumin yuqatilunaka. Namun aku berjanji, mengambil perjanjian denganmu, aku tidak akan pernah memerangimu dan aku tidak akan pernah bergabung dengan kaum manapun yang memerangimu. Fa khalla sabilahu. Rasulullah pun setuju dan membiarkan orang Arab Badui ini pergi. Fa'ata ashabahu faqala ji'tukum min indi khairin nas. Begitu Arab Badui ini sampai kepada kaumnya, dia mengatakan, aku datang dari manusia yang paling terbaik. Taib. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini hadis atau riwayat yang menjelaskan bagaimana besarnya tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Para sahabat yang lain sudah tidur, tidak ada yang tahu orang Arab Badui ini tiba-tiba mengambil pedang dan menodongnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tidak pernah takut dengan siapapun. Beliau bertawakal kepada Allah dan Allah pun menolongnya. Karena tawakalnya yang besar kepada Allah, sampai orang Arab Badui ini pun pedang ini terjatuh dari tangannya. Karena saking wibawahnya Rasulullah SAW, orang Arab Badui ini ketakutan. Taib. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk selalu tawakal kepada Allah dalam segala kondisi. Ya. Dalam kondisi yang genting sekalipun, ya, kita selalu tawakal kepada Allah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih
la razzaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi khimason. Khimason itu kalimat menunjukkan perut yang betul-betul kosong, tidak ada isi sama sekali. Yang mana dalam kondisi seperti ini seseorang dibolehkan untuk makan makanan yang haram. Kalau dia sudah sampai kondisi khimason, perut yang sangat kosong, tidak bertahan lagi, boleh dia makan yang haram. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim." Dan barang siapa yang dalam kondisi darurat fi makhmasatin, ya makhmasah itu dalam kondisi perut yang kosong, tidak ada isi sama sekali. Perut kosong itu mungkin dia sudah tidak makan 2 hari atau sudah tidak makan 3 hari, itu perut sudah betul-betul kosong. Boleh baginya mutajanifin li ismin, boleh dia makan yang haram tapi dia tidak melampaui batas. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini seekor burung yang pergi taghdu, ya, pergi di pagi hari dalam kondisi perut yang seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung tersebut. Wa taruhu bitanan, ya, dia pulang di sore hari. Jadi pulangnya enggak sampai malam. Kita kerja sampai malam pulangnya, ya. Ini burung cuma sampai sore doang. Ya. Wa taruhu bitanan, ya. Pulang di sore hari sudah kenyang. Masya Allah, ini tawakalnya besar. Ini kita sampai lembur-lembur karena mungkin kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, adapun maknanya sudah kita jelaskan, ya. Ma'nahu tadhhabu awwalun nahar khisaman ay dhamiratal butuni minal ju' wa tarji akhirun nahar bitanan ay mumtali'atul butun, ya. Kata Imam An-Nawawi, maknanya adalah burung ini pergi di awalin nahar, pergi di pagi-pagi sekali, ya, di awalin nahar, sangat pagi, ya. Jadi ketika matahari sudah terbit, bahkan sebelum terbit, ini burung-burung mereka sudah berkeliaran untuk mencari rizki. Ini yang kadang beda kita sama hewan-hewan, ya, sama burung misalkan. Kadang manusia sudah siang baru keluar rumah, ya. Ya. Padahal berkahnya itu ada di pagi hari, ya. Kalau kita keluar di pagi hari, insya Allah berkahnya ada di situ. Tapi kadangkala molor sampai siang hari. Ya. Atau begitu keluar kemudian ketemu orang, ngobrol dulu, ketemu orang yang kedua, ngobrol lagi, sampai tempat kerja, ya sudah jam 12 gitu, ya. Ini kadang orang-orang yang ada di pedesaan gitu, ya. Jadi mau ke kebun misalkan, ketemu orang, ngobrol dulu, dan ngobrolnya ada kopi juga. Wah, lama ini ngobrolnya, ya. Sampai kebun ya jam 12, ya. Ya gimana kita akan mendapatkan rezeki kalau caranya seperti itu? Baik. Kita lanjutkan hadis yang terakhir, ya. Hadisnya masih banyak, ya. Mungkin karena ini sebelum Isya, kita lanjutkan hadis satu lagi. Hadis yang ke-7, An Abi Umarah Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta
fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah wa in asbahta khairan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain anil Bara' qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala shikkikal ayman wa kul wa dzakara nahwa thumma qala waj'alhunna akhira ma taqul. Dari Abi Umarah Al-Barra Ibni Azib radhiyallahu anhuma qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, wahai fulan. Fulan di sini maksudnya ya sahabat Al-Barra Ibni Azib ya, karena riwayat yang berikutnya disebutkan Rasulullah berkata kepada saya ya, wahai fulan, wahai sahabat Al-Barra Ibni Azib, idza awaita ila firashika fakul, apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu maka bacalah doa ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, sesungguhnya aku berserah diri kepadamu, aku menyerahkan nafsi, diriku, jiwa, ragaku kepadamu. Wa wajjahtu wajhiya ilaik, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu ya. Menghadapkan wajahku kepadamu, ini maksudnya dia menghadap kepada Allah dengan, bukan dengan wajahnya tapi dengan hatinya ya, dia menghadapkan hatinya kepada Allah. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan semua urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika, karena aku sangat mengharapkan karunia darimu dan aku sangat takut dengan ancaman dan siksaan darimu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada malja'a, tidak ada sandaran, wala manja, dan juga keselamatan ya, pertolongan, minka, darimu, illa ilaika, kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku telah beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman kepada nabi yang telah engkau utus. Fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Taib, adapun doanya sampai pada wa nabiyikal ladzi arsalta ya. Taib, ini diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang dibaca ketika hendak tidur. Bahkan ini doa yang dibaca terakhir kali, paling akhir dibaca ketika mau tidur. Karena sebelum tidur ada banyak doa yang bisa dibaca. Bisa juga membaca ayat-ayat Al-Quran seperti membaca surat Al-Mulk, atau bisa membaca ayat kursi, bisa membaca 3 surat terakhir, 3 kul, atau juga membaca doa-doa yang lain, bismikallahumma amutu wa ahya, ataupun doa-doa yang semisal dengannya. Dan jadikan doa ini yang paling terakhir kita baca ya, sebelum tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar. Ashhadu
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Tadi kita jelaskan bahwa ini doa yang sangat agung yang mengandung tawakal yang besar kepada Allah Azza wa Jal. Dia menyerahkan segala jiwanya, raganya kepada Allah, dia hadapkan hatinya kepada Allah, dia serahkan semua urusannya kepada Allah, dia sandarkan punggungnya kepada Allah. Ini ibarat perkataan orang Arab, ya, alja'tu dhuhri ilaika, yaitu mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat dia bersandar kepada sesuatu. Seseorang, ya, mungkin dia akan terjatuh ke jurang, tapi karena ada sandaran di belakangnya, jadi dia tersangkut, atau dia bersandar di sesuatu itu, tidak bisa terjatuh. Ini bersandar kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dia berharap, dia takut juga hanya kepada Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada sandaran, tidak ada pertolongan minka, darimu, kecuali kepadamu. Ya, tidak ada pertolongan dari musibah-musibah, dari keburukan-keburukan, ya, yang engkau berikan, illa ilaika, kecuali engkau yang memberikan pertolongan. Kemudian dalam doa ini pula bertawassul dengan amal soleh. Ya, di antara tawassul dengan amal soleh yaitu kita beriman dengan kitab yang Allah turunkan. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, ya Allah, aku ini sudah beriman kepada kitabmu, aku sudah beriman kepada Al-Quran, aku yakin dengan Al-Quran ini adalah firmanmu. Wa nabiyikal ladzi arsalta, aku juga beriman dengan nabi yang telah engkau utus. Dan di sini menggunakan kalimat nabi, ya, bukan rasul yang telah engkau utus, tapi menggunakan kata-kata nabi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, karena maknanya lebih jelas, yaitu maksudnya adalah dari kalangan manusia. Adapun kalimat rasul itu masih umum, bisa dari kalangan manusia, bisa dari kalangan malaikat, ya. Dan aku beriman kepada nabi yang telah engkau utus, maksudnya adalah
dari kalangan manusia. Nabi hanya untuk manusia, ya, tidak untuk selain manusia. Taib. Ini balasannya apa? Kalau ada orang yang di akhir sebelum dia tidur membaca doa ini, fa innaka in mitta min lailatika mitta alal fitrah. Seandainya kalau engkau meninggal di malam tersebut, maka engkau telah meninggal dalam kondisi fitrah, ya. Dalam kondisi Islam, dalam kondisi dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, dalam kondisi tidak membawa dosa. Masya Allah, karena dia sudah bersandar dengan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah. Dia meninggal dalam kondisi fitrah. Dan kita sangat butuh tawakal kepada Allah di saat-saat seperti ini. Di saat sebelum tidur kita sangat butuh tawakal kepada Allah, karena kita tidak ada yang tahu. Orang ketika tidur itu dia sedang berpindah dari alam sadar kepada alam alam tidur, alam tidak sadar. Dan ketika tidak sadar ini banyak kemungkinan terjadi keburukan yang menimpa seseorang dan dia tidak mengetahui apakah terjadi gempa bumi, kemudian mungkin rumahnya runtuh, naudzubillah, ya, dia tertimpa runtuhan tersebut, ataupun tiba-tiba banjir bandang, dia pun hanyut bersama banjir itu. Dan kita melihat ketika datang musibah banyak orang yang tidak sadar karena mereka di malam hari tidak ada penerangan dan mungkin sedang tidur juga, akhirnya banyak yang tidak sempat melarikan diri. Oleh karena itu kita sangat perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini. Kalau dia ternyata meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi tidur atau di malam tersebut, maka dia dalam kondisi fitrah. Tapi kalau seandainya dia hidup, alhamdulillah, di pagi harinya dia asbahta khaira, kau bangun di pagi hari dalam kondisi yang baik, ya, karena dia tawakal kepada Allah sebelum dia tidur. Di saat dia bangun, dia sudah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Taib. Allahu a'lam bishawab, ya, barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan walaupun secara singkat. Mudah-mudahan bisa kita pahami hadis-hadis tentang yakin dan tawakal. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang tanyakan. Nah, saudara. Taib. Ini doa yang luar biasa, ya. Dan doa ini doa yang mustajabah, yang ampuh, langsung dikabulkan oleh Allah. Kalau yang membacanya itu betul-betul membaca dengan penuh khusyuk, dengan penuh perenungan, dan dia membaca dengan menghadirkan hati, ya. Tapi kalau cuma baca hasbunallah wa ni'mal wakil, bahkan setiap hari dia baca itu tapi hatinya lalai, ya belum tentu mendapatkan pertolongan dari Allah, ya. Atau setiap saat dia melantunkan dengan apa, dengan lagu hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir mungkin, ya. Walaupun setiap hari seperti itu, tapi kalau hatinya lalai, ya tidak akan mendapatkan pertolongan. Kalau dibaca dengan penuh perenungan dan juga dengan hatinya betul-betul bersandar kepada Allah, insya Allah akan langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan justru dalam kondisi yang sangat genting itulah kita harus memperbesar tawakal kepada Allah, ya. Dan kadangkala di saat-saat yang sudah sangat genting sekali, barulah Allah menurunkan pertolongannya.
Mungkin di saat yang belum terlalu genting itu Allah belum kasih pertolongan sebagai ujian ya untuk hamba ini. Begitu sudah agak genting lagi, belum juga dikasih pertolongan. Kira-kira dia masih mau tawakal kepada Allah atau tidak ini? Dikasih ujian seperti itu sampai pada kondisi yang sangat genting lagi, sudah tidak ada lagi harapan. Lalu dia tawakal kepada Allah, Allah langsung menurunkan pertolongannya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Siapa yang mau menolong Nabi Ibrahim? Ya, di saat yang sudah sangat genting seperti itu. Orang mau dekat di api saja tidak berani karena saking panasnya. Tapi Allah menurunkan pertolongannya, menjadikan ya, di luar di luar kemampuan manusia gitu ya. Api yang seharusnya itu panas tapi api menjadi dingin ya. Dan tidak membakar sama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Nah. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah